hari ini dahsyat luar biasa, amin. Biarlah hari ini kita mau bawa pujian penyembahan terbaik kita sebagai wujud ucapan syukur kita kepada Tuhan untuk setiap perbuatan Tuhan yang dahsyat dan ajaib atas hidup kita. Bersama-sama kita mau siapkan hati kita mau naikkan pujian bagi Tuhan. Syukurku membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus, inilah persembahanku. Berjemaat Tuhan, angkat suaramu, sama-sama katakan, ku membawa. Sama Bapak Ibu Saudara, ku datang dengan syukurku membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Katakan, karyamu indah bagiku. Indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus, inilah persembahanku. Mari angkat tanganmu, nyatakan, ku hidup kami, Tuhan, hanya Engkau di hidupku, Yesus, Kau terindahnya, selamanya ku menyembah, membawa hidupku.
katakan ku datang, ku datang. Amin Tuhan. Nyatakan dengan segenap hatimu, karyamu indah bagiku Tuhan. Mari sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Terus naikkan pujian ini dengan segenap hatimu, nyatakan ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesus, Kau terindah, selamanya ku persembahan kami Tuhan, persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembah. Lebih lagi nyatakan, ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Bawaku erat-Di hadirat-Mu. Mari angkat suaramu. Hatiku persembahan bagimu. Katakan jiwaku tenang, jiwaku tenang di ungkapan hati kami Tuhan. Hatiku aman dalam kasih-Mu, jiwa kami tenang, jiwaku tenang di hadirat-Mu. Hati kami aman, hatiku aman dalam kasih-Mu. Mari angkat tanganmu bagi Tuhan Bapak Ibu Saudara, sama-sama. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesus, Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah. Kami bawa hidupku Tuhan, inilah persembahanku, inilah persembahanku untuk Yesusku, Kau terindah, selamanya ku. Mari sekali lagi bagi Tuhan Bapak Ibu Saudara, sama-sama.
lagi sembah Tuhan. Mari naikkan syukurmu kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan. Kekuatan-Mu ajaib. Dahsyat luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang hebat. Haleluya. We worship you in this place, oh God. Selamanya kami tinggikan, kami agungkan Yesus Kristus Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kami tahu Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Melawat setiap kami yang ada Tuhan Yesus. Haleluya. Karena setiap kami butuh hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu yang membebaskan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. How I need Your presence, Lord. Mari angkat suaramu. How I need Your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to You, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need Your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to You, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need Your presence, Lord. Together, how I need Your presence, Lord. How I need Your presence, Lord. Spirit of love, draw me closer to You. Spirit of life, flowing. Mari jemaat Tuhan angkat suaramu, nyatakan how I need Your presence, Lord. I need Your presence. Spirit of love, draw me closer to You. Spirit of life, Lord. Mari jemaat Tuhan dengan segenap hati katakan how I need Your presence. One more time. How I need Your presence, how I need Your presence, Lord. Ini ungkapan hati kami Tuhan. Your presence, Lord.
Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. Yes, God. How I need. Betapa kami membutuhkan hadirat-Mu, Tuhan Yesus. Terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Dengan segenap hati kami Tuhan, segenap jiwa kami, segenap raga kami mau meninggikan Engkau lebih lagi. Sebab kami percaya kami punya Allah yang tak pernah tertandingi dengan kuasa manapun juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Bertatalah di atas puji-pujian kami dalam nama Tuhan Yesus. Mari Engkau yang siap memuji Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara. Bersukacita hari ini, amin. Boleh bagikan sukacitamu ke depan, belakang, kiri, kanan. Kasih salam, berikan senyuman terbaik pagi ini. Biar kita mau meninggikan Tuhan Allah kita yang tak tertandingi. Jemaat Tuhan sama-sama naikkan pujian ini. Katakan. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran. Sama-sama serukan. Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Mari nyatakan dengan imanmu Bapak Ibu Saudara. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan, sorak gembira. Mari angkat tanganmu bagi Tuhan Bapak Ibu Saudara sama-sama. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran. Dengan imanmu nyatakan tak ada. Yes. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Mari Bapak Ibu Saudara satu hati kita nyatakan. Musuh pun gemetar mendengar namamu. Bersorak bagi Tuhan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh malam
Mari jemaat Tuhan saja dengan imanmu sama-sama nyatakan. Sungguh kau yang percaya boleh lebih baik lagi dari ini. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Boleh berikan tepuk tangan terbaik bagi Allah kita Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kita percaya Allah kita Allah yang berkuasa, amin. Dan dalam nama Yesus ada kuasa, amin. Kau yang percaya boleh berikan tepuk tangan yang terbaik. Sekali lagi yang terbaik bagi Allah kita. Kita mau terus naikkan pujian bagi Tuhan. Katakan ada kuasa. Mari jemaat Tuhan sama-sama naikkan pujian ini, katakan namanya Tuhanku, menara yang teguh, gunung benteng perlindunganku. Katakan Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Katakan gunung batu kesemah. Mari jemaat Tuhan, angkat suaramu nyatakan Engkau yang selama-lamanya. Mari sekali lagi naikkan pujian ini bagi Tuhan. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Dengan imanmu nyatakan Allah yang perkasa, Dia Bapa yang gunung batu. Mari sama-sama angkat tanganmu bagi Tuhan, katakan Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Mari Bapak Ibu Saudara dengan imanmu nyatakan nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Katakan segala kuasa tunduk, segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Sekali lagi nama di atas segala nama. Yes. Nama yang telah membebaskanku. Mari Bapak Ibu Saudara dengan imanmu nyatakan segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang berkuasa, Tuhan. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selama-lamanya. Berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa
Boleh berikan tepuk tangan terbaik bagi Allah kita Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Puji nama Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita. Mari naikkan pujian bagi Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya dengan sayap-Mu. Di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Raja. Boleh berikan tepuk tangan terbaik bagi Allah kita Bapak Ibu Saudara. Sama-sama naikkan pujian ini, katakan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya dengan sayap-Mu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Raja. Saya jemput Bapak Ibu Saudara sama-sama bangkit berdiri, terus naikkan pujian ini, nyatakan. Dengan sayap-Mu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Aku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan
Terima kasih Tuhan. Hanya Engkaulah Tuhan satu-satunya dalam hidup kami. Kami boleh berkata kami bangga punya Allah seperti Engkau. Karena tidak ada Allah yang seperti-Mu Tuhan. Itulah sebabnya dalam banyak hal kami hanya dapat mengandalkan Tuhan. Karena kami tahu Engkaulah Tuhan yang selalu menopang, menolong kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa pujian penyembahan kami yang kami naikkan kepada Tuhan. Pada saatnya kami mau dengar pesan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, karena hati kami telah siap untuk menerimanya. Kami percaya Roh Kudus menolong kami untuk menjelaskan setiap kata kalimat yang kami tidak pahami. Tetapi ketika Roh Kudus menolong kami, apapun kebenaran firman-Mu disampaikan, mungkin dalam bentuk-bentuk konsep maupun praktis, kami dapat menerimanya dengan penuh sukacita. Terpuji namamu, kami siap terima firman-Mu dalam nama Yesus. Yang siap terima firman Tuhan berkata amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Salam. Senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu pada saat pagi menjelang siang. Ini sudah siang ya? Sudah mau siang. 15 menit lagi sudah jam 12 ya. Terima kasih Bro Raymond yang telah menghubungi saya. Terima kasih untuk Gembala Jemaat Bapak Paulus Subit. Saya pertama kali untuk ada di tempat ini. Kayaknya saudara ngeliatin saya kayaknya saya orang asing di sini ya. Saya dipelototin gitu, saya salah tingkah nanti saudara ya. Ntar lagi pulang aja lah Pak saya. Nama saya Markus Sudarji. Ya dari namanya Markus Sudarji, saya tahu sendiri Sudarji dari mana saudara ya. Saya dilahirkan di Jawa, dikandung di Kalimantan. Kakak saya nomor 1 sampai nomor 5 itu lahir di Kalimantan Timur. Katanya saya ini orang Jawa asli begitu. Istri saya kalau orang bilang dia cungkuren, saya Jawaren gitu saudara ya. Anak kami tiga-tiganya campuren gitu saudara. Ya itulah saudara. Kondisinya gitu. Saya pelayanan di Gereja Betel Indonesia di perbatasan Banten dan Jakarta. Kalau ditanya, Pak Markus Banten ya? Bukan, saya Jakarta tapi perbatasan Banten. Dekat Bandara Soekarno-Hatta. Jadi kalau saudara kesulitan untuk di bandara, kontak saya. Ini nomor saya ya, lihat ini ya. Oke, selesai sudah ya. Saya nggak mau tegang-tegang saudara. Ini ibadah ini harus dinikmati. Yang setuju katakan amin. Ya, oke. Saya membawa tema yang build up atau rebuild. Membangun kembali, membangun. Apa yang kita bangun boleh dibantu ya sudah ya? Oh sudah di sini ya, oke. Saya dibantu dengan multimedia. Di dalam kitab Yeremia Nehemia pasal pertama. Saudara ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan bacakan buat saudara. Kalau saudara mau ikut baca dalam hati silakan. Kalau saudara mau melototin saya juga nggak masalah ya kan. Oke. Nehemia 1 ayat 1 sampai dengan 11. Riwayat Nehemia bin Hakalia pada bulan Kislew tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam. Bagi orang Israel hamba-hambamu itu dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa.
kami telah sangat bersalah terhadap-Mu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah Kau perintahkan kepada Musa hamba-Mu itu. Ingatlah akan firman-Mu yang Kau pesan kepada Musa hamba-Mu itu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan terkucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah Kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu, dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku Nehemia, bukan Markus ya, aku ini Nehemia, juru minuman raja. Haleluya. Ayat ini kalau saudara renungkan dahsyat, amin. Gak usah dikhotbahkan, saudara renungin aja. Dahsyat banget ini ya. Luar biasa ayat ini. Nah saudara, Nehemia ini orang yang sibuk. Ya, nanti ada video sedikit ya, video klip animasi tentang pembangunan tembok Yerusalem. Ya, nanti akan ditayangin. Tapi saya kasih komen dulu lah ya, dikit aja ya. Nanti kalau nggak ada komen nggak lucu ya. Komennya begini saudara, yang pertama adalah Nehemia itu ada dalam pembuangan bersama dengan bangsa Israel. Tapi sebagian tidak ikut dibuang ya. Dan saat itu tahun 70 itu saudara, bait Allah dihancurkan. Ya, dibakar habis. Tapi sebelum tahun 70 sudah berlaku itu. Kira-kira tahun 400-an itu bangsa Israel dibuang. Nah, Nehemia, saya percaya Nehemia itu orang cerdas, orang hebat. Sehingga dia dipakai oleh raja, ada di istana menjadi juru minuman. Coba jangan liatin saya terus, lihat sebelahnya. Kayaknya kamu juga orang cerdas ini. Lihat sebelahnya. Amin. Halo. Selamat pagi menjelang siang. Rupanya Nehemia ini barista ya. Iya barista ya, bukan chef. Kalau di dalam kitab Kejadian, Yusuf itu berada di di penjara itu, dia sama siapa itu? Sama chef dan sama barista ya. No, kalau sekarang itu loh. Makanya baca Alkitab itu saya berimajiner. Saudara baca Alkitab itu jangan cuma baca. Saudara perlu berimajiner. Nah saudara, ada latar belakang dari ayat ini. Di dalam ayat yang pertama, kedua dan ketiga. Ini lebih baik kita nonton saja, kurang lebih 3 menit. Silakan di setel. Saudara lihat sana mas ini, jangan lihat ke saya, nanti nggak lihat itu videonya kayak apa ya. Oke. Bisa? Mana operatornya? Oh di pojok sana. Bisa ya? Bisa ya. Udah dicoba tapi ya? Udah dicoba ya. Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Ya saya lanjut aja ya. Lanjut aja ya. Lanjut. Nanti kita habis ini ke XX1 ya. Gitu ya. Saya ada waktu setengah menit. Silakan popcornnya dibuka dimakan. Oh ini dia ini. Oke. Inilah dia saudara bicara tentang Nehemiah's Walls. Ya.
tembok Yerusalem pada zaman Nehemia itu tahun berapa tadi? Sudah lewat ya. Ini dia. Saudara yang belum pernah pergi ke Israel, pergilah ke sana ya. Sekali-sekali jadi 2 kali ya saudara ya. Paling tidak kita punya gambaran ya. 20 menit kemudian saya akan jelaskan secara penerapan ya. Itu ada pintu gerbang, ada beberapa pintu gerbang ya. Ini detail, ini bagus. Nah, di bagian yang ada denah itu adalah bait Allah ya. Di situ ada bait Allah. Itu adalah bait Allah. Udah ya? Oke. Saudara, tembok itu menggambarkan, itu ada bait Allah menggambarkan sebuah kebanggaan. Dan kebanggaan itu perlu dipagar dengan tembok. Dan saudara, tembok itu kalau kita misalnya pernah pergi ke Great Wall China, saudara, itu saya pernah naik aja sampai ya paling atas itu paling cuman berapa kilo aja. Itu padahal panjangnya berapa kilo ya? Ada yang pernah ngukur? Katanya 10.000 ya. 10.000 ya betul ya. Saya mungkin cuman sampai 2 kilo naik ke atas itu kan naik terus naik. Ya turun habis itu dikasih piagam pernah naik di situ. Itu sebuah kebanggaan negara. Ya. Demikian juga tembok Yerusalem itu merupakan kebanggaan dari bangsa Israel. Tetapi diporak-porandakan. Nah saudara, tembok menggambarkan apa? Tembok itu menggambarkan karakter. Karakter seseorang. Ya, saudara sedang membangun tembok apa dalam hidup saudara? Tembok pribadimu? Apakah tembok rumah tanggamu? Tembok bisnismu? Karena itu yang akan menjadi sebuah kebanggaan. Orang akan berkata, siapa dia? Tergantung dari karakter yang dibangun di dalam hidupnya. Dan karakter yang dibangun tidak tiba-tiba datang. Tapi karakter yang dibangun itu melalui sebuah proses yang namanya kebiasaan. Dan kebiasaan itu harus dilakukan secara berulang-ulang. Makanya saudara, kita melihat di sosial media begitu sangat mengerikan. Mengerikan di mana? Saudara jangan pernah berkata begini ya. Saudara, yang namanya pelayan Tuhan, yang namanya pendeta, yang namanya pastor itu tempelan. Tetapi yang menjadi hal yang paling melekat di dalam dirinya adalah karakter. Apakah dia memiliki karakter Kristus apa enggak? Hari-hari ini saudara seperti tembok Yerusalem yang hancur. Kata yang dikatakan runtuh, tembok yang runtuh dalam bahasa yang lainnya dikatakan itu puing-puing. Puing-puing masih bahasanya halus. Tetapi bahasa lain itu sampah. Sampah.
Tuhan rindu hari ini kita membangun tembok kembali. Tembok hidup kita yang sudah runtuh. Saya tidak tahu, saya tidak berkata saudara kelakuannya, karakternya kayak sampah, enggak. Nanti kalau saya bilang sama saudara, saudara sampah kayak sampah, saya nggak bisa keluar pintu ini, nggak bisa pulang saudara. Ya kan? Tapi yuk kita cek bagaimana kondisi kehidupan karakter kehidupan kita. Nah, saya dalam waktu beberapa menit saya akan jelaskan secara umum bicara tentang Nehemia ini. Kenapa saudara Nehemia ini sampai punya beban begitu rupa. Tadi dikatakan bahwa Nehemia itu orang sibuk. Saudara, banyak orang yang tidak sibuk tetapi tidak melakukan apa-apa. Yeremia itu orang sibuk. Tapi mari kita lihat. Boleh dilanjutkan tentang langkah untuk membangun kembali tembok yang runtuh. Langkah untuk membangun kembali tembok yang runtuh secara singkat. Ini adalah teori-teori, nanti saya akan cerita dalam kehidupan sehari-hari kehidupan kita. Biasanya dengar khotbah saudara, kalau cuman konsep-konsep jam-jam segini, habis ini kan lapar gitu ya. Pasti ada yang mimpi-mimpi dan penglihatan. Artinya melihat saya di depan, saudara kan tanya di sebelah, ini pendeta atau pohon gitu ya. Saudara ngantuk, nah, makanya saya minta 5-10 menit menjelaskan konsepnya. Nanti saya akan cerita, habis itu kita tutup. Dan pemain musik akan main jam-jam 12. Sebelumnya kita udah selesai, saudara mau ngajak saya ke makan sana, saya tidak mau, saya langsung pulang. Ya kan, selesai sudah ya. Mari kita lihat langkah membangun kembali tembok yang telah runtuh. Ketika didengar oleh Nehemia bahwa tembok Yerusalem itu runtuh dan kemudian mereka mengalami kesusahan besar. Perhatikan, hidup tercela. Hidup tercela. Bangsa Israel itu betul-betul yang tadinya sebuah bangsa yang luar biasa, yang diagungkan dan ditakuti oleh bangsa-bangsa di sekitar. Bangsa Israel itu menjadi bangsa yang nungsep betul-betul seperti puing-puing yang runtuh tadi. Dikatakan seperti sampah kondisinya. Nah, itulah sebabnya Nehemia, saudara, punya langkah yang pertama. Nehemia punya belas kasihan, compassion. Ada hati untuk memiliki belas kasihan. Kenapa? Karena melihat, karena mendengar. Itulah yang disebut dengan vision. Saudara, kita tidak akan bisa membangun kehidupan kita, membangun karakter kita tanpa kita memiliki yang namanya vision. Mendengar dan kemudian melihat apa yang ada dalam diri kita, apa yang ada dalam keluarga kita, apa yang ada dalam bisnis kita. Nggak bisa. Makanya muncullah saudara, mari kita lomba kenceng-kencengan nama saya. Nggak apa-apa, biarin aja. Mungkin dengar suara saya terlalu kenceng ya. Saya suka sama anak-anak, jadi nggak masalah saya. Saya khotbah ada anak teriak nggak apa-apa. Cuman yang jadi masalah saudara yang terganggu, betul ya. Saya nggak masalah, saya khotbah aja. Sampai di mana tadi Pak Raymond? Jadi saudara, Nehemia itu punya passion. Punya compassion, punya compassion. Karena apa? Nehemia itu punya compassion karena melihat dan mendengar. Itulah yang disebut dengan vision. Visionnya apa saudara? Tahu tentang apa yang sedang terjadi. Apa yang sedang terjadi. Itulah sebabnya timbul namanya visi. Hidup kita kalau tidak ada visi, kita akan jadi liar kata Amsal. Ya. Terus kalau ada visi, kita didasari dengan belas kasihan. Saudara, lihat diri saya tahun 98 saya mengembalakan jemaat. Awal-awal mengembalakan jemaat, saudara, saya nggak tahu apa-apa. Khotbah juga nggak bisa. Rumah tangga juga kacau balau. Ya, kacau sekali. Saya adalah saat itu orang yang paling munafik. Karena saya khotbah, tapi ribut dengan istri nggak selesai juga. Khotbah, salum saudara. Tapi rumah tangga kacau balau. Saya juga kacau hidupnya. Tapi jemaat nggak ada yang tahu. Kenapa? Saya pinter menutupi sesuatunya. Makanya saya disebut sebagai orang yang munafik. Itu tahun 98. Saya nggak bisa khotbah,
Gak bisa nyanyi. Mainin keyboard bisa, rusak saudara. Ya, gak bisa apa-apa. Disitulah terjadi saya akhirnya frustrasi. Tapi tahun 99, setelah 7 tahun pernikahan yang babak belur itu. 7 tahun pertama pernikahan babak belur. Saya waktu lihat istri saya itu saudara. Waktu pertama kali, itulah pandangan pertama buat saya. Waktu saya lihat langsung dalam hati, itu jodohmu. Langsung saya ikat saudara dalam nama Yesus. Tapi ketika menikah, kacau balau. Untung gak bercerai. Saya tidak bercerai. Tapi sudah tahun 99, saya dibukakan semuanya. Bicara tentang visi ini. Betapa bobroknya hidup saya. Betapa bobroknya rumah tangga saya. Anak saya yang tadi Doraemon nanya. Ini anak yang pertama. Itu nakalnya ampun-ampun. Nakal sekali. Iya. Anak yang kalau sekolah minggu kayak gini. Anak sekolah minggu lihat anak saya langsung kabur semuanya. Kenapa? Takut digigit. Bayangin. Jadi saya menyimpulkan. Anak-anak nakal. Itu karena bapaknya nakal. Gak akur dengan suami istri gak akur. Ini bukan saudara loh saya. Lihat sebelahnya. Kasihan deh yang di depan. Ya, munafik. Saudara ketika saya lihat itu. Saya harus membangun karakter hidup saya. Saya harus benahi rumah tangga saya. Sebelum saya membenahi pelayanan. Saya tidak akan bisa membenahi pelayanan kalau diri saya sendiri saya tidak benahi. Saudara jangan pernah benahi istri atau suamimu sebelum engkau membenahi dirimu sendiri. Enggak ada amin, enggak apa-apa. Ya. Jangan pernah engkau ingin merubah pasanganmu. Enggak bisa. Yang bisa merubah saudara hanya Tuhan yang sudah katakan amin. Ya. Yang perlu berubah adalah diri sendiri dan sadar saudara. Itulah sebabnya saudara kita perlu memiliki yang namanya compassion. Yang didasari oleh vision. Punya visi. Dan dari tahun 99 maka muncullah di pelayanan saya strong family. Keluarga yang kuat. Dan itu yang kami bangun. Saya tidak pusing dengan yang lain. Saya tidak pusing dengan apa pergerakan yang lain. Yang saya fokuskan adalah membangun keluarga. Apakah bagus Pak keluarga? Belum. Yang namanya menjadi keluarga yang kuat untuk menjangkau komunitas melalui pemuridan. Ya namanya menjadi kan masih cita-cita. Tapi bersyukur lewat itu melalui keluarga kami dulu. Saya dipulihkan, walaupun belum penuh. Masih berobat jalan. Bilang sebelahnya, kamu kayaknya juga perlu ke dokter ya. Supaya dikasih obat. Jangan-jangan harus opnam ini saudara ya. Tentang karakter hidup kita. Jangan lupa makan obat sehari 3 kali. Pagi, siang, sore. Kalau makan obat yang dari dokter, makan baru makan obat. Kalau ini makan obat dulu. No apa namanya? No apa? Kok aku sampai blank ya? Habis saudara melototin saya jadi blank. Apa? No bread, no breakfast. Bread itu apa bread? Roti. Roti itu bicara tentang firman. Jadi kalau belum ngebread saudara, jangan ngebreak atau ngebreakfast ya saudara ya. Ya. Itu dia. Jadi itulah kondisinya. Yang kedua, saya mau lihat yang kedua. Saudara, Nehemia setelah lihat itu datang kepada Tuhan dan tinggal di dalam dia. Datang dan tinggal di dalam dia. Artinya apa? Tadi Nehemia berdoa. Dia berdoa bukan untuk diri sendiri. Banyak orang Kristen di sini nggak ada. Di Kutub Utara itu banyak saudara. Itu doanya hanya untuk diri sendiri aja gitu loh. Ya, Tuhan berkati saya Tuhan. Tuhan tolong saya Tuhan. Bisnisku lagi lesu Tuhan. Tuhan. Nangis melulu.
untuk diri sendiri. Nehemia bukan berdoa untuk diri sendiri. Nehemia berdoa untuk bangsanya. Nehemia berdoa untuk supaya tembok bagaimana terbangun kembali. Saya mau beritahu. Tanya sebelahnya, kamu mau tahu nggak mau diberitahu itu? Tanya sebelahnya, mau tahu nggak? Saudara mau tahu? Mau tahu? Tahu sedikit atau banyak? Serius? Ya. Kalau saudara tahu banyak. Kita setelah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Ingat. Yesus telah mati di atas kayu salib menebus kita. Siapa yang sudah diselamatkan angkat tangan? Siapa yang gak ngerti pertanyaan saya? Ya sudahlah saudara. Ya maksud saya saudara. Saudara yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Yesus mati di atas kayu salib. 3 perkara besar yang telah dikerjakan oleh Yesus. Yaitu kita dipindahkan dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Dosa kita diampuni. Kita jadi budak. Tadinya diubah menjadi hamba kebenaran bukan hamba dosa. Kita diubahkan saudara. Kita dibenarkan bukan karena kita orang benar. Kita dikasih, kita diterima saudara. Itu penebusan Kristus yang pertama. Kita diselamatkan hidup kita. Yang kedua, firman Tuhan katakan Yesaya 53 ayat yang ke 3, 4 dan 5. Ada 3 tadi. Yang kedua saudara itu berbicara tentang apa? Di sana dikatakan oleh bilur-bilurnya kamu semoga disembuhkan. Yang percaya katakan amin. Oh enggak dengar berarti. Semoga bukan semoga. Tetapi kamu telah. Mari sama-sama bilang telah. Telah artinya apa? Sudah artinya apa? Ya udah nggak ada kata lain, sulit itu dalam kamus juga nggak ada. Ya. Jadi kalau kita sakit, Yesus sudah mati di atas kayu salib sebelum mati. Waktu dia ada di rumah Pontius Pilatus digebukin sampai badannya remuk saudara. Padahal itu sebenarnya kalau yang kita lihat di The Passion of Christ itu enggak seperti itu. Badannya hancur tidak terlihat lagi. Itu darah yang keluar dari tubuhnya dicambuk dengan cambukan. Kaitan-kaitan yang ada 7 mata tulang ikan itu. Ada 7 kali 7, 49. Ditancapkan sekali, cap ditarik keratak. Itu sudah dagingnya terkelupas, kulitnya terlepas. Itulah yang disebut dengan bilur-bilur. Saudara sudah disembuhkan. Makanya kalau sudah berarti apa yang kita lakukan? Nggak perlu lagi minta. Tuhan sembuhin Tuhan, sembuhin Tuhan. Tuhan bilang capek deh gua disalib. Jadi apa yang kita katakan? Kita mendeklirkan firman. Saya nggak pernah minta-minta sampai hari ini. Saya kalau ada orang tanya, dalam nama Yesus, firman-Mu berkata oleh bilur-bilur setelah disembuhkan di dalam nama Yesus, jadilah sembuh oleh bilur-bilurnya. Haleluya. Udah selesai. Bro tadi nyiapin saya air minum ya. Ini aku gak perlu minta. Karena udah disediakan kan. Nah ini contoh, gak apa-apa, ini contoh. Saya gak perlu, bro, minta air dong. Bro, minta air dong. Bro Raymond bilang, ini pendeta. Kenapa udah disediakan dari waktu datang kan bilang kan. Nah ini ilustrasi tadi ya. Ya. Jadi saya nggak perlu minta. Saya tinggal ambil, tinggal buka, tinggal minum. Kalau saudara disiapin bertamu ke rumah orang, disiapin semuanya. Ayo silakan diminum. Saudara nggak minum, ya udah kenyang aku. Saudara begini-begini. Ayo dimakan. Enggak, aku enggak. Terus habis gitu. Boleh enggak aku ambil? Benar ya? Bilur Yesus telah disediakan untuk kita disembuhkan. Yang itu katakan amin. Yang ketiga. Ketika Adam jatuh dalam dosa. Ini kok saya sampai ke sini ya? Gak apa-apa ya. Adam jatuh dalam dosa. Tuhan begini. Adam, karena engkau makan buah yang kularang itu. Maka terkutuklah. Siapa yang terkutuk? Tanah. Bukan Adam. Waktu Yesus dibawa ke kayu salib.
Waktu itu di rumah Pontius Pilatus dalam inaugurasinya ya kan, itu dikenakan mahkota duri. Saudara, itu sebuah ejekan. Tapi Alkitab mencatat itu adalah sebuah nubuatan. Karena Yesus mengaku raja orang Yahudi. Seorang raja mestinya dikasih mahkota apa? Emas. Berapa kilo? Orang panggil saya, Mas Markus berapa kilo ini? Saya udah turun sih dari 70 sekarang turun 68. Itu emas 1 gram berapa Bu? Wah, yang suka ke toko emas. Ya. Yesus tidak dikenakan mahkota emas. Tetapi dianyamkan dari yang namanya semak dan onak duri. Seperti tadi di dalam Kejadian, maka terkutuklah tanah. Tanah akan mengeluarkan onak dan semak duri. Dari dalamnya engkau Adam akan berjerih lelah, berpeluh mencari rezekimu sampai engkau kembali ke tanah. Tapi ketika Yesus sebelum disalib, semak dan onak duri itu secara profetis sudah dicabut, dikenakan di kepala Yesus. Jadi orang percaya Tuhan nggak perlu lagi minta berkat. Ini ajaran sesatnya, tolong dicatat ya. Jangan khotbah lagi nanti ya. Ajaran sesat. No, Alkitab mencatat. Nggak perlu minta-minta. Kita perlu mendeklarasikan saja. Pak, Bu, kalau besok Senin berangkat kerja ditanya mau kemana? Mau kerja, mau ngapain kerja? Ngapain coba? Ayo jawab, ngapain? Cari duit. Duit dicari, gak ketemu saudara. Duit itu sudah disediakan Tuhan, kita tinggal ambil. Yang penting bekerja dengan benar, dengan rajin, dengan kreatif, ya kan? Bekerja dengan dengan sungguh-sungguh. Tuhan berkati kita. Gak usah. Mau berangkat kerja doanya gimana? Tuhan berkati pekerjaan. Sudah diberkati. Yang perlu kita minta, Tuhan aku mau bekerja. Tuhan aku sudah sekian tahun, bosku itu jahat sekali Tuhan. Jangan doanya begini, kapan dia mati? Jangan saudara. Doanya gimana? Tuhan kalau dia jadi bos, Tuhan aku berdoa berikan roh hikmat dan wahyu mengerjakan ini. Sehingga ketemu bos, semua yang disuruh sama bos bisa saya kerjakan dengan baik. Karena hikmat Tuhan ada padaku sehingga aku naik jabatan, kemudian naik gaji. Dan kemudian kalau aku punya duit banyak, aku bisa buka usaha, aku bisa seperti bos. Itu doanya. Saya udah keringetan ini kok semua diem sih. Nah. Jadi saudara, ini yang kedua ini saudara mengandalkan Tuhan. Ini Nehemia itu berdoa kepada Tuhan. Kita perlu melekat kepada Tuhan. Doa kita harus benar hari-hari ini. Doa bukan minta. Tetapi doa adalah mendeklarasikan. Kata kitab bilangan, apa yang kau katakan di hadapanku itulah yang kulakukan. Saudara kalau suamimu atau istrimu mau lebih baik, saudara jangan ngomong yang negatif. Hari-hari ini banyak toxic. Do you know toxic? Suami saya begini, suami saya selingkuh, suami saya jahat, suami saya begini dan sebagainya. Gak berubah. Tapi saudara perlu memperkatakan firman Tuhan. Dalam kitab Matius katakan, apa yang kau katakan pohon ini baik, maka baik pula lah buahnya. Maka ketika kau katakan pohon ini jelek, maka jeleklah buahnya. Tergantung dari apa yang kita ucapkan. Haleluya. Haleluya. Ya, saya udah waktu berjalan terus, saya singkat-singkat aja. Yang ketiga, mari kita lihat yang ketiga. Ada strategi dan planning. Nehemia menyusun strategi. Iya, makanya saudara karakter itu bisa dibentuk. Kalau kita mau banyak belajar. Banyak belajar. Saya dulu tahun 98, saya itu lihat teman-teman saya hebat semuanya. Teman-teman saya hebat semuanya. Ya, ini salah satu contoh. Ini direkam ya.
Direkam nggak apa-apa tapi biar dia denger. Tiap hari dia WA nama saya. Teman saya itu satu kelas. Gilbert Lumoindong, kemudian Yusia Abdi Saputra. Teman sekelas semuanya. Waktu itu saya nggak bisa apa-apa. Saya bilang sama istri saya itu badan kurus begini. Mau masuk TV aja susah. Temanku Gilbert Lumoindong waktu itu lagi gemuk-gemuknya. Masuk TV gampang sekali. Aku mau masuk sekali aja. TV-nya pecah. Saya orang yang minder. Saya orang yang gak bisa banyak ngomong. Tapi saudara, saat itu saya pengen banyak belajar. Yang tadi tuh 7 tahun pertama itu tenggelam. Di dalam rumah tangga, kacau balau hidupnya saudara. Tembok dalam hidup ini benar-benar runtuh. Orang itu sampai ngomong. Ada jemaat yang dari Bandung ngomongnya kan ke Sunda-Sundaan gitu ya. Pak Pendeta aku mau tanya, oh ya tanya aja. Kok anak pendeta rata-rata nakal ya dalam hati saya. Itu tanya atau pernyataan dalam hidup saya. Anak saya tadi itu nakal saudara. Waduh malu saudara. Tadi itu hidup tercela. Gak ada guna. Saya pelayanan pindah-pindah saudara. Dari Sulawesi pindah. Di Tangerang pindah. Kemana lagi? Ke Jembatan 5, Jembatan lagi pindah. Sampai orang bilang begini, itu jangan terima pendeta itu kerjanya pindah-pindah itu nanti ngerusak gereja. Aduh saudara, saya sedih. Saat itu saya baru sadar, saya mau banyak belajar. Tiap hari saya cuma duduk di bawah begini nih. Persis ini tinggi podium mimbarnya setinggi ini. Saya tiap pagi berlutut nangis di hadapan Tuhan. Tuhan, saya nggak mau lakukan itu. Saya harus banyak belajar. Kemana-mana saya belajar. Ada seminar saya ikut. Khususnya seminar keluarga. Karena kami ingin membenahi rumah tangga kami. Membenahi diri. Itu saya. Saudara. Makanya Nehemia ini saudara membuat planning. Membuat strategic action. Saudara menyusun strategi. Ketika mau membangun tembok. Yang keempat, saya mau selesaikan dalam waktu tempo yang singkat-singkatnya, Jakarta 17 Agustus 1945. Yang keempat saudara, never give up, tidak menyerah. Saya banyak mengalami kegagalan. Saya sudah ikut namanya pemulihan keluarga. Satu hari saya mulai bisa khotbah. Nggak tahu khotbah saya ini bener apa enggak ya, bagus apa enggak ya, bukan bagusnya yang penting. Saya tidak akan berkata dan saya bangga khotbah saya bagus. Tapi ketika saudara dengar kebenaran firman mengubah hidup saudara. Ya, saya itu sudah mulai khotbah. Ini kan ibadah 5 kali ya. Saya pernah diundang di satu gereja itu dari pagi sampai sore. Bayangin saudara, saya dulu pakai sepatunya bukan sepatu yang zaman now saudara. Sepatu saya itu yang ada haknya tinggi. Ya, jadi sementara puji-pujian, saudara tahu puji-pujian tadi kan? Nah waktu puji-pujian, pemimpin pujian gak berkata kepada yang akan bicara, Bapak Pendeta, Pak Pastor, silahkan duduk, yang lain boleh berdiri. Kenapa? Tadi saya berdiri juga di sini, sekarang berdiri lagi. Saudara duduk, gak adil itu. Iya, ya kan bener ya? Iya, saya berdiri berarti bisa 1 jam dong berdiri kan? Tadi di situ jadi jemaat. Makanya kalau di gereja saya duduk di belakang. Saya duduk kayak bapak begitu loh, santai begitu. Nah, Pak di depan Pak, enggak aku di sini aja. Kenapa? Bisa duduk. Karena nanti sebentar lagi berdiri begini. Bayangin aja 5 kali itu berarti 5 jam dalam 1 hari. Kaki itu merengkel saudara. Ya, do you know merengkel? Waduh, selesai ibadah yang kelima saudara sekitar jam 5 jam 6. Itu HP kan saya getarin aja saudara HP ini. Saya kantongin di ini. Bergetar, saya buka. Saya bilang sama pendetanya udah selesai ibadah yang kelima. Saya buka. Kemudian saya bilang mohon izin. Kenapa? Istriku telepon. Oh ya saya angkat. Ada di mana yang? Tahu yang artinya? Peyang. Bukan. Di mana yang? Nah, ada di Puri Mall. Oke udah selesai ibadah. Udah. Ya udah aku nyusul. Jas saya lepas, saya masukin mobil, kemudian saya ganti sendal, saudara, baju saya ganti kaos, saya nyusul ke sana. Saya tanya, itu di stan Matahari, saudara. Di stan Matahari, saya tanya, cari apa?
cari baju untuk besok. Oh ya, ini bagus gak? Dia tanya sama saya, Pak ini bagus gak? Bagus banget. Maksudnya cepat beli cepat pulang. Ternyata ditaruh lagi. Katanya ibu-ibu itu bukan masalah belinya. Itu puas dengan nawarnya. Ya, 5 rupiah pun ditawar saudara. Katanya saya nggak ngerti saudara ya kan. Ya, itu pindah lagi saya ikutin. Pindah lagi saya ikutin. Pindah lagi saya ikutin saudara. Pindah lagi saya ikutin. Saya bilang udah belum? Belum. Udah belum? Belum. Bayangin nih kaki itu udah merengkel saudara. Dari nada yang datar. Ini nggak boleh dicontoh sebenarnya ya. Kalau saya kasih ilustrasi saudara kan nggak lucu ya. Biarlah pendeta aja contohnya ya. Itu saya ikutin, udah belum? Belum. Ini kaki udah capek. Tunggu sebentar, ya. Udah belum? Ini tunggu sebentar. Kaki udah capek, nada mulai naik saudara. Udah belum? Naik saudara udah. Belum, dia bilang, tunggu sebentar. Ini udah atau belum? Tahu gak kaki ini capek? Saya kenceng sekali ngomongnya saudara. Itu di stand pakaian loh di. Waktu itu masih ada Matahari kalau gak salah ya. Atau apalah di situ. Oh itu akhirnya debat mulut saudara. Bayangin aja. Coba tolong dibayangin. Pendeta habis khotbah ribut sama istrinya di stand pakaian. Malu deh lu. Saya gagal, jujur saya gagal. Tapi ketika teriak-teriakan begitu, saya ingat dek. Kan kita orang karismatik, ada Roh Kudus ya Pak ya. Ya bro ya. Roh Kudus ngingetin saya noleh kanan kiri. Ada jemaat gak ya? Wah gak ada, untungnya gak ada. Kalau gak kan ketahuan saudara. Saya gagal, jujur saya gagal. Saya pulang di mobil masih ribut. Sampai rumah saya sempat gini. Udah aku gak mau khotbah-khotbahan. Aku gak mau gembala-gembalaan. Gembalain aja sana sendiri. Saya sempat putus asa. Tapi firman Tuhan bilang apa? Bilang sebelahnya, never give up. Never give up. Saya pernah menyerah, saudara. Hampir menyerah. Yang terakhir, waktu saya tinggal 3 menit lagi, cukup ya? Yang terakhir, saudara perlu kita merawat. Makanya saudara tembok Yerusalem itu setelah dibangun dirawat. Dirawat saudara. Kita perlu merawat karakter hidup kita. Saya cerita aja, 2 cerita. Boleh pemain musik? Supaya cerita saya ini saudara diiringi musik lembut, melo-melo pada tidur semuanya. Cerita saya ada 3. Terakhirnya ada 3. Moga-moga cepat selesai ya. Yang pertama adalah membangun tembok kembali karakter hidup. Ternyata saya punya teman juga begitu. Khotbah di gereja tentang kasih. Dan biasanya saya mau tanya sama saudara. Di jalan umum itu mobil pribadi, saudara nggak perlu lihat siapa di dalamnya. Tapi mobil pribadi itu bisa kita cek. Yang jalannya lambat dan jalannya cepat saudara tahu. Jalannya cepat siapa kira-kira? Mobil yang cepat. Itu pendeta. Kalau yang lambat biasanya jemaat. Kenapa? Jemaat itu biasanya satu keluarga, satu mobil. Itu diskusi di mobil makanya jalannya lambat. Sekarang ini mau ke gereja atau mau makan? Makanya diskusi di situ. Ribut di dalam. Makanya lambat sekali jalannya. Sudah mau deket Citraland sini saja masih lambat gitu. Mau masuk gereja ini juga masih lambat. Tapi kalau pendeta karena habis ini khotbah lagi tempat lain makanya keluar langsung pergi saudara. Ceritanya begini. Teman saya, ini teman saya, dia cerita, dia bertobat juga. Dia bilang begini, saya khotbah tentang kasih. Saya mau buru-buru karena saya sama teman saya sana khotbah lagi di tempat yang lain. Nah waktu dia keluar saudara di jalan itu ada mikrolet. Mikrolet itu di samping kanan, di jalur kanan tiba-tiba ke kiri kenapa? Mau ambil penumpang. Nanti dari kiri ke kanan lagi. Nah teman saya ini mau cepat-cepat lewat. Diadang terus soalnya.
Terus begitu, marahlah dia. Dia gas kenceng, langsung ambil di depannya. Mobil mikrolet itu di stop dan kemudian pendeta ini turun. Dan kemudian suruh buka kaca itu mikrolet. Telah dibuka kaca, kerahnya diangkat. Sama pendeta mau dipukul. Tadi itu yang supirnya bilang ini, om, sebentar om. Om tadi kan baru khotbah di situ ya. Ini kisah nyata. Ini kisah nyata. Seperti itu. Saya pernah gagal dalam keluarga. Kan saya tinggal di gereja. Ini biasanya kabel-kabel ini saya sambung di pastorinya di belakang. Itu gereja model lama, bukan di mall. Gereja yang dibangun di rumah-rumah ya. Siapa ini asalnya dari gereja rumah? Ya gak usah angkat tangan, gak usah. Nah kabel itu saya sambung ke belakang. Di pastori tujuannya kalau ada yang khotbah, saya dengerin itu. Saya beli speaker kecil-kecil. Saya beli kabel, saya sambungin gitu loh. Ya, lo pasti tahu kau ya. Pasti tahulah, sama-sama kita. Ya, jadi kayak begitu saudara. Nah istri saya bilang begini, Pak jelek itu kabel begitu. Enggak, aku mau dengerin siapa yang khotbah khususnya di wanita sama di anak-anak. Kalau mau duduk aja di belakang, nggak mungkin lah ibadah wanita saya ikut. Makanya saya mau harus pakai rok dan sebagainya kan nggak mungkin. Nah itu ngoceh terus ya, waktu itu ngoceh terus. Saya bilang ini biarin aku dengerin, nggak bagus. Ini aku dengerin, nggak bagus. Saudara mungkin kalau ribut sama pasangan suami istri nggak kayak saya begini ya, nggak ya, manis-manis ya. Suamiku, ya istriku, Pai Sucen, ya Wen, gitu ya saudara ya. Keren kayaknya. Kalau saya enggak saudara, itu nadanya tinggi. Kayaknya saudara yang diem-diem ini kayaknya punya pengalaman yang dalam ini. Yang ketawa ini sama Pak gitu. Enggak tahu, saya enggak tahu. Nah saya kesel saudara, saya marah. Kalau enggak setuju enggak apa-apa. Saya tadinya rangkai baik-baik, saya ambilin semua, saya tarik semuanya, saya kumpulin. Ya, saya bilang puas kamu puas. Kamu puas begini nih, kamu puas. Saya pergi ambil palu saudara. Dia ketakutan sekali. Takut kalau dipalu. Kalau dipalu benjol gak? Benjol. Saya ambil palu, saya hancurin. Cak. Injek. Cak. Puas kamu. Itu karakter saya jelek. Saya tidak membangun tembok yang baik. Temboknya runtuh. Kayak puing-puing. Dan dalam terjemahan lain dibilang sampah. Bukankah kalau karakter kita jelek, hidup kita jelek, kita pemarah, kita pendendam, tidak membangun tembok karakter kita. Orang akan melihat kita, katanya orang Kristen, tetapi kelakuannya tidak ubahnya dengan orang yang tidak percaya Yesus. Tapi hari ini ada kabar baik. Mari hari ini kita bangun tembok karakter hidup kita. Karakter rumah tangga kita. Karakter bisnis kita bangun dengan baik. Saya percaya berkat yang sudah tersedia, yang disediakan Tuhan itu akan menjadi bagian dalam hidup kita. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Haleluya. 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 Mari bersyukur kepada Tuhan. Bolehkah saudara mengangkat kedua tanganmu dan berkata terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan, kami mau membangun kembali tembok yang runtuh. Tuhan rindu untuk kita membangun kembali tembok yang runtuh. Tembok karaktermu, tembok rumah tanggamu, saudara. Tembok bisnismu, apapun saudara. Mari kita bangun kembali saudara. Tuhan mau supaya orang lain melihat dan kita menjadi berkat. Tembok itu merupakan kebanggaan.
Bait suci merupakan satu kebanggaan. Demikian juga saudara akan dibanggakan oleh istrimu, oleh suamimu, oleh anak-anakmu, oleh orang lain. Ketika engkau membangun kembali tembok karakter yang rusak dalam hidup saudara. Haleluya. Haleluya. Sementara Tuhan, jemaatmu menyembahmu Tuhan, engkau berbicara secara khusus dalam hidup mereka. Mereka datang di tempat ini dengan berbagai persoalan, tetapi firman-Mu menjadi jawaban dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan hidup saudara. Tapi yang jelas mungkin saudara datang di tempat ini. Saya bilang aku datang karena aku lagi keluh kesah. Aku lagi dalam kesusahan. Masalah rumah tangga, masalah ekonomi keuangan, masalah kesehatan. Saudara mungkin ibadah di tempat ini, saudara ingin mendapatkan jawaban dari Tuhan. Sebelum saya mengakhiri, untuk saya serahkan kembali kepada yang bertugas. Saudara, dalam beberapa menit saudara, saya mau mengajak saudara. Adakah di antara saudara yang datang di tempat ini engkau berkata, aku harus berbuat apa? Pastor, aku mau berbuat apa? Pak Pendeta, aku harus berbuat apa? Ada kabar baik buat saudara. Ada kabar baik buat saudara. Yesus tidak pernah meninggalkan hidup saudara. Mungkin saudara sedang ditinggalkan oleh orang lain. Anakmu meninggalkan, orang tuamu meninggalkan, istri atau suamimu meninggalkan engkau. Engkau dalam kesulitan-kesulitan dalam hidup ini saudara. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dia siap untuk melawat hidup saudara. Saudara yang membutuhkan Tuhan dan berkata, ini aku Tuhan. Kenapa engkau tidak berkata, ini aku Tuhan? Mari berseru kepada Dia. Saudara yang saat ini engkau membutuhkan Tuhan dalam hidupmu. Sementara saudara berkata, bagaimana mungkin Pak, aku bisa membangun tembok karakter. Sedang ada banyak masalah yang aku hadapi. Persoalan-persoalan begitu berat. Ada kabar baik buat saudara. Taruh tangan kiri saudara di atas dada saudara. Yes, haleluya. Haleluya. Angkat tangan kananmu tinggi-tinggi dan berkata, Tuhan ini aku Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Engkau melihat tangan yang ditaruh di atas dada mereka. Yang sakit di dalam nama Yesus Kristus. Kuasa pilur Yesus telah menyembuhkan mereka. Masalah seberat apapun, Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Di dalam nama Yesus. Masalah ekonomi keuangan, bisnis saudara. Di dalam nama Yesus Kristus. Bersama dengan Tuhan. Tuhan sanggup untuk melakukan perkara dalam hidup saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Turunkan tangan saudara. Hidupku menggenapi